Di tengah penantian berkas perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI, Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan dan pengusutan perkara fitnah harus dimulai dari pembuktian asli tidaknya ijazah Jokowi. Akankah Kejaksaan mengabulkan permintaan dari kubu Roy itu? Roy Suryo dan Andi Azwan sudah bergabung di Studio Kompas TV kali ini. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tifa. Terima kasih sudah datang ke Studio Kompas TV kali ini. Bung Andi, ini sudah lebih dari 14 hari. Kalau merujuk dari pasal 138 ayat 2, setelah dikembalikan, penyidik punya waktu 14 hari melakukan penyidikan tambahan dan melimpahkan kembali berkas tersebut. Sampai lama begini Anda nggak naruh curiga nih ada apa? Saya tidak ada rasa curiga. Kita itu percaya betul dengan Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan untuk itu. Kalau kita melihat merujuk pada Undang-Undang ya nomor 8 tahun 1981, karena kan dipakai ini KUHP lama, bukan KUHP baru ya dalam hal ini, karena proses dari penyidikan itu kan 2025, jadi tersangka pun 2025. Jadi artinya itu sesuai dengan kaidah itu. Dan juga kita lihat ya bahwasannya di Undang-Undang nomor 8 tahun 81 itu tentang KUHP itu, di sini kan tidak ada penahanan. Kalau ada penahanan iya, ya 2 kali 30 kan 60 hari itu bisa dihitung gitu loh. Nah ini kan nggak ada penahanan gitu, dan tidak ada yang namanya secara eksplisit itu mengatakan harus dalam 14 hari, tidak ada. Sehingga Anda merasa bahwa ini tidak ada cacat formil? Tidak ada cacat formil dan banyak sekali ya jurisprudensi itu ada banyak gitu, bolak-balik P19 balik lagi, P19 balik lagi, itu banyak. Tapi kalau saya menurut keyakinan saya ya, ini dengan begitu seriusnya pihak Kejaksaan untuk meneliti apa yang dikatakan Kepala Humas dari Kejaksaan itu ya, Pak Dharma tadi, ini saya punya feeling itu ya, mungkin insya Allah itu minggu depan sudah bisa turun P21 itu. Oke, udah ada keyakinan P21 minggu depan terus nggak ada cacat formil nih Mas Roy? Ya mungkin kita dengarkan orang yang ngaku-ngaku advokat tapi apokat nih. Ya harus diingat Andi Azwan tuh nulis di kanalnya dia tuh dia selaku apokat. Kalau ngaku-ngaku apokat gini ya, itu bisa kena undang-undang tentang advokat dia. Tapi saking malunya dihapus ini udah. Jadi sekali lagi kebohongan ya. Jadi gini, dia tuh nggak punya apa-apa, penilaian apa-apa. Ngeramal salah terus ya. Dari tahun yang lalu itu, dari bulan Agustus tahun yang lalu, ini segera akan disidangkan. Segera akan malah mungkin nanti akan gini. Terus akhir tahun sudah tekan terbit. Terus nanti awal tahun mundur terus akhirnya sampai sekarang enggak. Jadi gini aja lah. Mau pakai KUHP lama, mau KUHP baru, itu semua ada aturannya. Kalau dia nggak bisa baca KUHP, ya jelas dia bukan advokat, dia apokat. Kalau sebuah penanya nggak ke Kejati, kenapa lama sekali? Ada apa jawabannya? Jawabannya ya memang belum nyampe waktu itu. Sama persis apa yang disampaikan tadi, masih dipelajari. Iya betul. Dan, belum. Itu baru dan saya kira itu perlu di cross check lagi ya. Benarkah masih dipelajari itu artinya sudah sampai? Saat itu yang saat itu tanggal 21 April ya, bahkan sampai tidak hanya ke Kejati Jakarta, sampai ke Kejaksaan Agung waktu itu kita tanyakan berkasnya belum nyampe. Padahal dari Kombes Iman Imanuddin ya di Reskrim Polda Metro waktu itu pertengahan bulan yang lalu. Jadi di sini kita ketawain aja. Kalau memang sudah lambat dan dari ini tuh sudah terlebih dari 84 hari. 86 kalau dihitung, itu kan statementnya Mas Refli kan kemarin. Ya ini harusnya udah gugur gitu loh. Mau dipakai misalnya KUHP lama pun ya sudah jelas dan nggak bisa lagi dikatakan oh dulu jurisprudensi, nggak ada yang namanya jurisprudensi, undang-undang terus ditepati. Kalau memang namanya itu mundur-mundur terus ya nggak ada lagi hubungannya dengan ditahan atau nggak ada. Jadi salah gugur nih apokatnya salah. Jadi kita lihat, saya katakan dia bilang apokat itu singkatan. Ini loh. Apokat itu aku pendukung orang kesabaran dan akhlaknya tinggi. Ini ada kata pengacara di sini. Ini ada kata pengacara malu. Jadi kalau kita bicara substansi, ketahuan malu nih, ketahuan. Bahwasanya yang dikatakan itu ya menurut saya itu ada hiburan diri untuk dia. Kebohongan. Ya, kalau kita lihat kenapa begitu lama, karena ada yang RJ. Kalau ketika itu komplit, ada yang RJ itu harus dikeluarkan dulu semuanya. Ya, Rismon aja yang terakhir itu sudah hampir 2 bulan baru dia mendapatkan SP3 itu. Ya kan? Itu begitu lama. Terus ada juga ada Bang Egy, ada Bang DHL untuk itu. Artinya sebetulnya yang kita perlu kita dengar dan kita perlu kita lihat adalah bagaimana nanti pihak Kejaksaan itu, karena ini kalau dikatakan 17 kemarin
diberikan 17 April ya. Artinya itu plus 14 hari di kejaksaan untuk dipelajari. Semestinya memang itu tanggal 1 Mei. Sorry, saya potong dulu ya, masalah disinggung masalah apokat itu Anda typo nih berarti. Admin saya itu adalah di Banyumas. Bohong ini bohong, ketahuan lagi bohong. Dan dia bilang memang dari pertama. Ini pengacara. Sudah saya katakan. Ini pengacara, itu tulisannya pengacara. Dia lupa untuk itu. Ini pengacara. Kalau dia mengatakan itu, ya memang itu adalah kesalahan. Dan saya itu kesalahan saya. Karena memang saya sudah mengingati admin saya. Sudah dihapus itu, dia lupa untuk itu. Punya dia itu. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang bukan substansi kalau kita bicarakan. Yang kita substansi bicarakan itu adalah bahwasanya ya ini sudah masuk di pengadilan. Kalau plus 14 hari kalau dikatakan oleh Polda Metro Jaya itu tanggal 17 plus 14 arti tanggal 1 Mei. Karena tanggal 1 Mei itu hari buruh ya, pasti ada sesuatu yang perlulah ya untuk akan diundurkan dulu. Tapi dan saya punya keyakinan harus dipelajari. Gak bisa ngitungnya mulai tanggal 17, salah ini orang gak bisa ini. Kenapa harus dipelajari selama ini gitu? Nah jelas Tival, kan bukan hanya dipelajari, kan saya katakan tadi di situ ada yang RJ, ada yang juga mau minta RJ tapi nggak jadi, ada itu, ya. Makanya polisi itu, penyidik Polda Metro Jaya itu dengan adanya undang-undang restoratif justice itu, ya, jadi dia menunggu juga. Kalau nggak ada ya sudah close. Nah, avokatnya salah. Begitu. Apa yang Anda yakini kalau kemudian masih dipelajari? Ini kalkulatornya rusak. Sudah avokat, kalkulatornya rusak. Nggak bisa dihitung dari tanggal 17 Mei. Dihitung itu berkas itu katanya waktu itu dilimpahkan tanggal 13 Januari. 13 Januari kejaksaan sudah betul mengembalikan pada tanggal 26 Januari. Itu sebelum 14 hari. Betul kejaksaan. Habis itu apa? 26 Januari. Nggak ada berita sama sekali sampai 17 Mei. Itu kan berarti kan sudah konyol, sampai 17 April. Itu konyol, itu sudah berapa bulan itu. Dari situ Anda mempelajari itu masih sulit begitu? Bukan, Polda Metro Jaya yang sudah nggak perform. Artinya apa? Harusnya dikembalikan sebelum itu 14 hari. Jadi 14 hari tambah dari tanggal 26 Januari. Itu aja sudah lewat. Udah lewatnya udah 2 bulan. Dan baru tanggal 17 April itu sudah lewat 2 bulan. Setelah lewat 2 bulan baru dikirimkan kemarin. Dan hari ini sampai belum ada. Tapi inilah, cara mengganggunya itu juga macam-macam Mas. Termasuk juga ini, kita sampaikan. Apalagi itu? Ini CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mau diganggu oleh kelompok mereka yang rambut pirang itu. Pitra itu dan kawan-kawan. Katanya 1000 lawyer. Ditolak, udah ditolak mereka. Jadi padahal ini termasuk ganggu juga ini. Mereka itu mau ganggu gugatan CLS. Jadi upaya dari mereka itu untuk mengganggu upaya kita untuk memugar ijazah ini bukan hanya soal pengadilan pidananya Polda Metro Mas. Tapi ada CLS, ada gugatan di Solo, ada yang lain. Itu yang membuktikan ijazah itu palsu. Kalau nggak gitu, ijazah ini harus dibuktikan palsu dari mana? Dari sidang kami yang ada di Polda. Nggak bisa. Itu sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Persoalannya gini, Anda juga di kesempatan yang sama dalam konferensi itu juga meminta harus ada sidang pembuktian atas ijazah itu. Sementara Anda tidak pernah mengadukan itu ke polisi masalah melaporkan ada upaya pemalsuan ini. Ada pengaduannya kan dari Purnawirawan TNI ya, udah diadukan. Dari yang Solo diadukan. Pak Taufik waktu itu juga mengadukan CLS, tapi waktu itu masih di NU, nggak apa-apa diajukan. Jadi artinya jangan terbatas pada sidang pencemaran dan fitnah. Pencemaran dan fitnah ini tidak akan ketemu, apalagi makin boncos nih. Satu lagi kabar terbaru yang sudah jelas, selain Aida Greenberry yang jelas menunjukkan nama ayahnya itu palsu. Ini bukti terbaru dari Minnesota University. Nama ayahnya itu yang benar adalah Profesor waktu itu belum Profesor Ahmad Sumitro pakai U. Gak mungkin ada Susoe kemudian dikatakan oh itu biasa, nggak ada. Paspornya juga pasti Sumitro. Nggak mungkin ada paspor ada Su ada O. Jadi artinya skripsi yang salah pasti ijazahnya juga salah dan ijazah itu pasti palsu. Kan itu orang lain yang mengadukan lewat CLS. Kalau Anda pribadi nggak perlu mengadukan. Nggak perlu. Saya mengadukan dengan Dokter Tifa itu di KIP barusan kita daftarkan ya soal ini. Jadi barusannya kapan nih persisnya nih? Minggu yang lalu. Ya, nggak apa-apa. Nggak harus saya. Orang lain juga bisa, semua orang berhak, seluruh Indonesia berhak kok mengajukan ijazah palsu ini. Karena ini memang palsu. Bisakah kemudian ada sidang pembuktian ijazah harus. Baru sidang kasus fitnahnya yang dialami Roy dan kawan-kawan ini, Bang? Iya. Jadi kita kan mesti melihat, ya memang alibi mereka ya, mereka mau lepas dari jeratan, tidak mau RJ, tidak mau pra-peradilan, ya itu yang dilakukan celah-celah itu. Jadi mencari betul bagaimana ini permainan bisa panjang. Palsu gimana? Ya, pada dasarnya dulu kan mereka menantang.
Ayo kita adu di pengadilan. Ada kok. Ayo kita pengadilan. Setelah ini udah mau masuk pengadilan, ya dia udah seperti cacing kepanasan. Gitu. Dugaan Anda ngelur waktu buat apa? Oh dia pasti mengelur waktu untuk itu karena dia tidak punya barang bukti yang sahih untuk. Gak ada jelas ijazahnya palsu. Ketika di pengadilan di sidang itu, ketika hakim menanyakan kepada institusi yang mengeluarkan ijazah itu, yaitu UGM, Bu Rektor, apakah benar ini ijazah adalah dikeluarkan karena rektornya saja salah dari Universitas Gadjah Mada dalam menentukan kalau dikatakan itu adalah berapa? Betul Oktober atau November, Mas Tifal. Ini rektor pendekatannya adalah mana ada buktinya orang adalah 1, 2, 3, 4, 5 makanya itu langsung kita katakan pasti rektor salah itu, komputer UGM Lisa juga menyebutkan Jokowi itu nggak Roy Suryo and the gang yang ngulur waktu atau jangan-jangan emang lama di kejaksaan? Memang buktinya jadi begini kan Jokowi nggak punya ijazah asli. Dengan hal ini artinya pihak penyidik, kejaksaan memang harus hati-hati ya untuk karena ini atensi publik yang luar biasa. Pertanyaan orang waras saja. Dan yang kedua, yang saya katakan tadi, RJ itu dikedepankan dalam undang-undang yang baru berlaku. Gak bisa RJ kok nyuplai orang. Itu. Yang dicabut itu. Nah itulah makanya Rismon itu mengambil kesempatan itu untuk RJ. Karena dia paham tanggal 15 Desember itu dia lihat secara detail, ternyata itu benar. Ada ijazahnya asli, ada watermarknya, ada embosnya. Kemudian diambil pula waktu di TV sebelah oleh yang katanya topi merah, ada watermarknya. Sedangkan dia mengatakan 99,9% tidak ada yang namanya watermark. Tapi ya palsu dah. Yang dikatakan loh dia adalah ahli menurut dia, yang saya tahu belajarnya itu dari YouTube, hanya secuil ilmunya. Dia katakan kayak gini berdasarkan dari rumus yang dilakukan oleh Rismon itu, dia lakukan challenge, dia menemukan watermark itu. Poinnya Anda artinya dia itu adalah omong kosong. Dan Anda berharap Roy juga ambil RJ juga? Lebih baik. Dia tidak akan dapat RJ. Apokat gak punya legal standing. Mau ngomong apa dia? Bisa? Mau ngomong apa dia? Gini ya. Yang jelas dia tidak mempunyai kesempatan. Dian Sandi saja. Dan Jokowi tidak akan memberikan RJ. Ngapain juga minta maaf? Tapi Anda mau RJ juga nggak? Sama sekali nggak. Ngapain juga apa RJ ya? Dia yang harus minta maaf. Jokowi harus minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Dan lagi nih, Dian Sandi saya mengatakan filenya itu hanya 76 kilobyte. Baca ini ya. 76 kilobyte itu nggak mungkin keluar watermark. Bagaimana tidak watermark? Anda punya yang namanya yang diagung-agungkan akan pengganti Rismon, malah justru mengatakan ada watermark. Salah dengar, itu rusak bukan watermark. Ketika saya challenge ada Gajat Adam itu sudah menjelaskan bahwasanya ijazahnya itu adalah asli karena ada 4 ijazah banding yang kita lakukan 84 85, 86. Ternyata ada Gajat Adam dan watermark. Saya harus pastikan dulu karena kasus Anda kan belum jelas nih bakal di peradilannya kayak gimana. Mau ngambil RJ aja. Ngapain ambil RJ? Bahkan kasus mau ditunggu apa? Sampai kita kan lama nggak diskusi karena ada perang Iran. Sampai Iran selesai aja nggak mungkin. Apalagi ini. Sebelum Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, ya itu nggak akan selesai. Dan ijazah aslinya nggak ada. Satu lagi orang yang di Solo yang menggugat, ya itu juga Pak Sigit. Namanya tolong saya percaya ijazahnya asli, tapi tunjukkan. Pak Yusuf Kala percaya juga ijazahnya katanya asli. Tunjukkan. Nah selama Jokowi nggak berani tunjukkan ijazah asli, palsu. Dan gini Pak. Mau kalau itu asli, nggak perlu bukti 709 bukti. Buktinya tuh satu aja. Ijazah asli mana? Nah, nggak ada. Jadi apakah ijazah asli itu akan ditunjukkan Pak Jokowi kalau kemudian masuk ke peradilan nanti? Nggak pernah ada. Pak Jokowi berkali-kali mengucapkan itu. Tapi ini tim sebelah nggak yakin nih bakal ditunjukkan. Memang dia takut untuk ditunjukkan. Memang bohong. Itu makanya dia bilang selalu menciptakan framing. Pak Jokowi tidak akan berani menunjukkan, tidak akan berani. Kalau kita kan punya legal standing. Padahal orang kalau kita ingat tahun yang lalu dia mengatakan saya antang Pak Jokowi masuk di pengadilan. Ketika Pak Jokowi ya melaporkan dan siap masuk pengadilan, dia langsung berubah skenario. Jokowi itu nggak pernah sekalipun datang di sidang untuk itu. Sudah ada 8 sidang, kan kita lihat 10 sidang. Dalam buku itu, Rismon lah yang tahu betul mengenai namanya data forensik. Sekarang buku itu udah buku sampah karena
Rizwan sudah keluar dari situ. Karena dia adalah yang utama sebagai peneliti untuk pada saat itu. Terlepas dari ijazah dia ya. Sudah ada yang jelas apa yang dilakukan itu 49 halaman yang dibuat itu hanyalah cerita pendek saja. Ada keyakinan bahwa ijazah itu akan ditunjukkan, Mas. Bohong. Orang ini sudah berkali-kali bohong. SMK bohong, ijazah bohong. Bagaimana bohong? Anda ketakutan. Kita lihat kok. Pak Jokowi sudah mengatakan diminta oleh hakim hadir untuk membantu Jokowi itu diminta berkali-kali, nggak pernah. Sudah 8 kali. Ijazah itu sudah jadi barang bukti yang tidak bisa akan diambil. Barang bukti pembuktian nanti di pengadilan yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Termasuk dari 709 halaman. Jadi tunggu saja. Insya Allah minggu depan P21. Saya yakin apa bahwa ini akan P21? Nggak yakin sama sekali karena nggak mungkin. Dengar kata Pak Ugroseno, kalau ini P21 berarti ada mafia yang ada di sidang Indonesia. Kenapa? Jelas-jelas buktinya tuh nggak nyampe. Jelas-jelas buktinya tuh tidak masuk akal. Terus RJ itu nggak ada yang dicuplik satu-satu itu dari KUHP mana di RJ itu digugurkan semua. Ada mafia kalau bisa P21. Ada. Ya itulah penyesatan lagi. Iya enggak, ini kata Pak Ugroseno itu kan jalurnya memang begitu kan. Ada tersangka ya kan. Ini orang nggak ngerti hukum, aku avokat kemudian ya kan masuk lagi ke kejaksaan. Kalau dikatakan ini kurang dikembalikan dipenuhi lah kemungkinan. Apokat bohong lah. Nah, maka yang terjadi adalah sekarang ini kita tunggu minggu depan insya Allah P21. Apokat brosok. Oke. Bung Andi Azwan, terima kasih. Tunggu tidak akan selesai Mas Roy Suryo, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami dan sudah datang ke studio. Dan selalu untuk Anda berdua. Jadi satu lagi. Apa? Aku pendukung. Orang kesabaran dan akidahnya tinggi. Oke, kita selesaikan nanti di luar. Kita jeda dulu. Tapi terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Berita lainnya usai jeda.